Selamat datang Iya, di baru udah acara mulai aja. Halo Dong, sebuah acara milik produksi stand up komedi Jakarta Barat. Halo Dong. Dan ding dong sembuh dong. Gue masih seneng dengernya. Lagi dong. Halo Dong. Dan ding dong sembuh dong. Halo Dong. Yang ding dong sembuh. Jadi ini kita bikin konten ini tujuannya adalah memberikan edukasi mengenai penyakit-penyakit Ya, yang sering ditemukan di Untuk anak-anak masyarakat stand-upers. Apa? stand-upers, Stand-upers di komikers juga. Komikers. Ya semuanya. Tapi ini penyakit-penyakit umum ya. Iya, jadi ini sebenarnya edukasi kita aja Edukasi terhadap kita masyarakat aja. umum tentang yang ya penyakit-penyakit ringan lah yang sering Ya. diketahui dan yang mungkin akan gua kasih mungkin sekedar pandangan secara umum aja, mungkin nggak Oke. akan sampai mendetail gitu. Dan walaupun kita basicnya komunitas stand up comedy, tapi Dr. Kelvin ini adalah beneran seorang dokter Ya. spesialis. Tendangan bola mati. Nah, bagus. Enggak, lu dokter spesialis atau Enggak, gue umum? masih dokter umum. Oh, lu dokter Masih umum. dokter umum. Oh, oke, jadi ya tujuannya adalah memberikan edukasi mengenai penyakit-penyakit dan mungkin ada solusi umumnya lah ya untuk Ya, selain mengantisipasinya Anda gitu. mengeluarkan duit Anda. Benar. Jadi kita Dan hari ini kita akan membahas satu penyakit. ya yang topiknya cukup umum ya di masyarakat dari berbagai kalangan, dari remaja, orang dewasa, orang tua juga mungkin sering ngerasain. Kita akan membahas dispepsia. Ya, dispepsia itu adalah Suatu keadaan suatu keadaan atau suatu sindrom di mana terjadi rasa tidak enak, tidak nyaman di bagian perut, rasa mual, kembung dan sebagainya. termasuk sindrom star Iya. syndrome sombong. Bahasa amannya, bahasa sederhananya Apa? sakit mah lah. Sakit mah. Iya, asam lambung lah orang kalau misalkan ngomong Oh, kan asam lambung. Iya. Jadi beda antara asam lambung dan mah. Jadi secara kasarnya mah itu nama penyakitnya disebabkan Oh. oleh mungkin produksi asam lambungnya yang meningkat. Lah, gitu. berarti ada obat yang mendukung penyakit mah. Ada. Pro mah. Iya. Pro dia kan. Iya, Pro mah. Enggak juga artinya bukan dia pro, bukan dengan obatnya kita kontra mah. Oh, Bukan. iya kan harusnya kan kontra mah kan. Iya, tapi Tidak setuju dengan penyakit mah. pro-nya itu maksudnya untuk mah. Oh. Pro mah, bukan pro setuju dengan mah, tapi Iya, pro iya. untuk Oke. mah. gitu. Oh, pro untuk mah. Iya. Asam lambung itu apanya? Penyebabnya? Jadi, ya kalau kita sederhana secara definitif gitu ya, dispepsia itu adalah suatu kumpulan sindrom. Sederhananya, suatu keadaan yang menyebabkan rasa tidak enak di perut, bisa perih biasanya di bagian ulu hati, rasa mual, rasa kembung, rasa ada panas yang naik ke atas. Ya kalau misalkan kita sering ngomong tuh, ya sakit malah. Bahkan Iya, sebenarnya iya. banyak beberapa kasus kayak gue temuin kayak orang, gue lagi masuk angin gitu nih. Oh, Itu- sebenarnya bukan masuk angin. Iya, sebenarnya bukan masuk angin, Tapi kesurupan aja kayaknya dia ngerti gue tapi. Nggak maksud gue. enggak, tapi kan orang-orang Iya. tahu masuk Pas gue angin. tanya, apa yang lu rasakan pada orang gue masuk angin nih? Oh nih badan gue rasanya Meriang. Ya ada beberapa yang mendefinisikan masuk angin meriang, ada yang mendefinisikan kalau lagi masuk angin ini kayak kembung, Oh, iya, mual, perut gak enak. Itu sebenarnya masuk salah satu Kategori dispepsia. kategori dalam dispepsia gitu. Oh. Jadi ya secara garis besar dia sebenarnya dibagi dua. Ah. Dispepsia ini ya, ada yang organik, ada yang fungsional. Gak, gue Kayak sampah ya. kayak di gue serius, tapi dia secara ini dibagi dua. Dibagi dua. Yang organik dan fungsional. Bedanya apa? Kalau organik itu berarti Bisa didaur ulang. Iya. Apa? Lebih di ya tempat pengolahan organik sih sebenarnya. Enggak, jadi sebenarnya kalau yang organik. Gue susah ngimbangin lu. Ya udah jelasin yang bener aja. Santai aja. Gimana? Ya kan gua kan anggap aja gua orang goblok yang nggak tahu apa-apa Iya, soal oke. penyakit-penyakit itu. Ya secara garis besar dia organik artinya ada suatu kelainan organ entah secara struktur atau ada suatu kelainan, intinya misalkan dalam lambungnya sampai ada luka, misalkan ada seperti tumor dan sebagainya, itu masih mungkin juga. Ada yang fungsional, artinya yang memang tidak dibuktikan adanya suatu keadaan organik yang tidak ditemui secara hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang radiologi dan juga endoskopi dan sebagainya. Hasilnya pemeriksaan oke-oke ya, tapi asam lambungnya memang produksinya biasanya meningkat gitu. Kalau mau diteliti lebih jauh, sebenarnya pemeriksaan untuk sakit lambung itu sebenarnya nggak sesederhana kayak orang sakit lambung biasa gitu loh.
banyak pemeriksaan efek resepnya. Misalkan kita bisa lakukan USG atau mungkin dilakukan endoskopi, jadi pakai kamera langsung lihat kondisi lambungnya sebagaimana. Dimasukin? Iya, pakai kamera. Kayak sulap GoPro, pakai GoPro. Kegedean anjing. GoPro nggak muat. Iya, maksudnya pakai kamera gitu ngelihat. Jadi pakai alat endoskopi gitu kan, set dilihat kok kalau misalkan ternyata ada sesuatu gitu, nanti difoto, cepret, abis itu diupload di IG biasanya. Oh, kasih filter. Iya. Bagus. Gue sering tuh kayak gitu. Iya, ngapain lo? Upload dalaman lambung lu nggak buat apa? Sebenarnya ini penyakit yang bisa kita hindarin, artinya dengan mengubah pola hidup, mengubah gaya hidup, penyakit ini bisa dicegah dan bisa kita handle dengan sendirinya tanpa dengan menggunakan obat-obatan, gitu. Sok tahu. Dokter. Oh iya dokter. Iya, iya. Tapi penyebabnya yang gue sering denger ya dari teman-teman gue, katanya kebanyakan ngopi, Iya, asam salah lambung. satunya. Beberapa. Kopi kan manis, tapi ada yang manis. Enggak, karena kan dia asam sifatnya. Oh. Karena sesuatu yang dimakan terlalu asam, terlalu pedas, kadang-kadang yang berlemak juga, itu kan soda. Itu kan dia juga. Soda kan nggak ada rasa. Dia merangsang asam lambung. Oh. Nah, mekanisme terjadinya penyakit asam lambung itu, ya misalkan MAH itu, karena produksi asam yang meningkat, tetapi pertahanan lambungnya nggak sebanding dengan peningkatan produksi asam lambungnya. Secara normal memang dia diproduksi. Satu, pada saat kita makan, asam lambung itu yang akan membunuh kuman juga salah satunya. Oh. Ya, kedua dia untuk mencerna makanan juga dan sebagainya. Memang dia diproduksi normal oleh tubuh gitu loh. Tapi pada kondisi tertentu ketika dia produksinya berlebihan ya akan mengganggu Apa tuh? Hah? Mengganggu apa? Apa? Kenapa jadi silat? Dia akan mengganggu lambung kita kan, perlapisannya, sehingga melukai lambungnya, akan tumbuh rasa nggak enak dan sebagainya, seperti itu. Solusi kalau semisal gue udah mulai, aduh kayaknya gue asam lambung. Oh kan, jangan punya lambung. Dicopot ya. Iya, benar juga kan? Benar. Iya, enggak sih, solusi ya. Pikiran gue. Jangan seriusin dong, kan gue bercanda. Ya maksudnya solusinya adalah lu dengan cara ya menghindari pencetusnya gitu. Kopi. Ya, yang asam ringan-ringan iga. ya. Hah? Asam iga. Apa tuh? Ada makanan, lu tahu ada kan? Asam niga. Asam iga. Oh, asam iga. Iya sih, enggak. Intinya hindarin makanan-makanan asam, makanan pedas, makan makanan yang merangsang asam lambung seperti soda. Tapi kan rata-rata semua makanan kan ada rasa asam ya pasti. Boleh gitu. Cuman mungkin intensitasnya kalau orang yang nggak ada masalah dengan serangan asam lambung mungkin bisa artinya apa ya? Bisa cukup sering gitu. Tapi kalau memang yang ada penyakit seperti itu, ya mungkin pas lagi sakit ya dihindarin dulu. Sambil nanti mungkin bisa minum obat-obatan. Kalau ya udah kan? sembuh boleh lagi. Iya, mungkin boleh sedikit-sedikit lah. Kita nggak bisa ngelarang orang untuk menghindarin untuk makan makanan yang dia suka juga kan. Cuman ya paling tidak kalau memang tahu punya sakitnya, ya jangan ngada-ngada lah untuk. Iya, sebisa mungkin dihindarin lah. Sebisa. Karena kan kasusnya lu tahu sendiri, teman kita sakit asam lambungnya sampai dirawat kan. Siapa? Pak Yu. Oh iya. Iya kan? Oh dia kopi tuh tiap hari. Tapi gue juga tiap hari ngopi, kita tiap hari ngopi kan ya? Berarti lu kopi susu. Enggak, lu kopi paste kayaknya. Ya kurang lebih itu solusi tololnya ya teman-teman. Tapi kalau ada gejala emang udah mulai ngerasa nggak enak, periksa ke dokter. Iya. Benar. Ke dokter manapun lah. Dokter manapun di rumah sakit manapun. Jangan dokter gitu. Strange. Dia kena gini-gini lu. Dan di bawah sini sudah ada telepon interaktif Ya. Dok untuk ngobrol-ngobrol Jadi kita dengan sesuai dengan nama caranya. Halo Dok. Halo dong, dan ding dong, sembuh dong. Silakan ditelepon buat Kita teman-teman ada yang nomor pengen telepon. nanya. Jadi kita Silakan ini. membuka telepon interaktif ya. Wah, sudah ada yang nelpon nih tampaknya. ya. Udah ada nih langsung masuk nih. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, halo. 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 Halo aja Pak. Pak. Ngobrol. Dia tanya Halo. apa namanya? Iya, Pak. Halo dong. Halo dong. Sembuh dong. Dang ding dong. Ya. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Maaf. Pak Warno. Pak Warno. Warno apa? Warno hijau. Nah, bagus. Tahu nggak artinya? Warno. Ngerti sih gue dikit-dikit. Ayo Pak langsung Di mana Bapak? di sebelah, studio sebelah. Studio sebelah. Ya, silakan Bapak. Pak mendingan Ada- mampir aja Pak ke studio sebelah. Jangan, biar interaktif gitu, biar kelihatan beda channel YouTube kita. ya ada.
Ya, silakan Pak Warno, ada keluhan apa? Ya, jadi gini Dokter Erwin. Dokter, saya bukan dokter, Pak. Pak Erwin hostnya. Saya hostnya. Saya dokternya. Dokternya Jadi tolong Kelvin. Pak, jadi tanyanya ke saya aja. Ya, tanyanya ke Kelvin ya, Pak. Dokter Kelvin namanya. Oke, Dia Pak punya Erwin. mobil 2, Pak. Orang kaya dia. Kapan? Mobilnya satu Honda Brio, satu Honda. Enggak. Ada 2 pokoknya mobilnya, Pak. Dia dokter, kuliah habis ratusan juta, rumahnya gede. Pokoknya Pak orang kaya dia pokoknya. Silakan Pak kalau mau minta duit. Ya, silakan Pak, keluhannya apa nih? Ya Pak, jadi gini, tadi kan ngomongin asam lambung nih Pak ya. Ya. Ya, tenang. Ya, saya tuh biasa beli es jeruk. Aha. Kalau asam saya kasih gula Pak biasanya. Oh. Iya, oke. Nah, apakah asam lambung bisa diatasi dengan saya kasih gula ke tubuh saya Pak? Gitu. Tuh. Itu aja pertanyaan saya Pak ya. Oke, baiklah Pak Sumarno. Warno, Ya, Pak Warno. Warna hijau. Warna hijau. Warna hijau. Nanti kita akan jawab ya Pak sekarang. ya Ini masih makasih. nelpon nggak kita Pak? Atau saya matiin aja boleh? Bapak aja yang matiin dah. Oh ya udah, kamu aja deh. Ya udah saya matiin. Dah. Ya kok udah anjing. Biasa kamu dong, aku dong. Udah, nggak usah. nggak? Oh ya udah. Silakan dijawab Dokter Kelvin. Oke, perkara minum es jeruk yang asam Dikasih gula Dikasih jadi manis, gula, jadi apakah manis. ngaruh ke lambung? tetap Ngaruh. dong, karena mau kita kasih gula dan sebagainya tetap kan keasamannya tetap ada gitu loh. Tapi berkurang. Ya berkurang mungkin ya tetap, tapi ya tetap ada resiko lah intinya. Jeruknya gulanya 1 kilo? Ya jadinya makan gula itu. Ya tapi kan ada jeruk. Iya. Jadi nggak asam jeruknya kan? Lambungnya nggak apa-apa, cuman diabetes Pak. Oh, ya Jadi tapi kan- seenggaknya nggak asam lambung. Iya. Jadi topik kita minggu depan diabetes. Boleh. Enggak, berarti tetap akan ngaruh karena masih Ya. ada keasaman dari buah jeruk itu. Iya, tetap maksudnya ya artinya ya kadang-kadang kita memang mengakali kayak misalkan minum kopi dikasih susu dan sebagainya memang bisa mengurangi gitu, tapi ya tetap ada resiko Berarti lah. jeruk ngaruh ke lambung juga. Ya kan asam ya gitu. Tapi kan ada vitamin C. Iya, Terus gimana caranya orang yang asam lambung penuhi asupan vitamin C-nya? banyak dari buah-buahan yang lain juga bisa. Iya, bukan jeruk doang. Bukan jeruk doang. Banyak. Santai aja kok. Buah apa aja? Buah palu. Iya. Ada. Makanya buah-buahan sebagai besar. Gue nggak hafal semua buah-buahan kandungan vitamin C berapa persen juga sih. Intinya Dokter gadungan. sebagian besar buah juga ada vitamin C-nya gitu loh. Oh, sebagian besar buah ada vitamin Iya, C-nya. dan ya memang ini kan kita ngeliatnya per case ya, artinya kalau memang Anda punya penyakit asam lambungnya dan lagi kumat, ya dihindarin dulu. Iya, Ya, sehari 2 hari tidak minum es jeruk tidak apa-apa gitu loh. Kalau sampai yang candu banget, Ya 2 hari, 3 hari gitu sampai paling nggak baik dulu udah gitu ya. kalau dia di rumahnya punya kebun Ya jeruk, udah. Oh, deket ini dong ya, RCTI. deket Tanjung Duren, deket CTI dong. Dari CTI ya. Iya. Kok Tanjung Duren? Ya, deket Tanjung Duren. Iya, cuma agak jauh. Dekat Duri sih. Kepak, Iya, benar. dekat Iya, rumahnya Mata Hijau, penuh akan jeruk. kebun jeruk. Iya. Jadi dia harus Pak, menghabiskan orang jeruknya setiap iya, hari. Orang punya peternakan ayam juga nggak makan ayam tiap hari, Pak. Lah, makan. Kocak. Dah. Orang punya kebun kacang ya makan kacang tiap hari. Enggak juga, Pak. Orang punya kebun sirih nggak makan sirih tiap hari loh. Dah. Nggak tahu. Lah, di kebun sirih yang terkenal juga bukan sirih, nasi goreng. Iya sih, nasi goreng kebun sirih ya. Iya, lu masuk main akal. logika sama dokter. Iya, benar. Terima kasih dan cukup sekian untuk episode 1. Apa ini? Ini, Pak. Oh, jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share ke teman-teman buat Jika ada nonton ini. pertanyaan bisa Jika ada pertanyaan tinggalkan boleh di kolom komentar, Ya, di kolom atau komentar. DM ke IG Stand Up Jakbar. IG Stand Up Jakbar. Dan Nanti akan kita bahas. dengan bahas episode di selanjutnya. ini sharing materi. Enggak nyari lucunya. Kita nggak jadi Kita edukasi, gua calon tetap dokter edukasi. gua. Oke. Thank you semua yang udah menyaksikan. Bye. Terima kasih.